Dinamika jelang Pilkada Jakarta 2024 dipenuhi huru-hara. Berbagai skenario ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dari mulai terbentuknya Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang dinilai sebagai upaya untuk menjegal ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, skenario kotak kosong sampai munculnya calon boneka. Mari melihat lebih dekat ramainya manuver para elit politik jelang Pilkada Jakarta ini. Skenario pertama adalah dugaan upaya menjegal Anies Baswedan lewat pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Isu itu mencuat beberapa waktu lalu, salah satunya dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni menyatakan bahwa calon-calon yang maju di Pilkada sulit diprediksi karena keputusannya berada di tangan para dewa-dewa. Dari pernyataan itu, pengamat politik Adi Prayitno menanggapi bahwa dewa-dewa yang dimaksud Sahroni merupakan elit-elit partai. Elit-elit partai ini diduga berupaya melobi partai-partai pendukung Anies untuk berhenti memberikan dukungannya. Munculnya dugaan adanya skenario untuk menjegal Anies ini berawal dari wacana elit KIM yang akan membentuk KIM Plus di Pilkada Jakarta. Hal ini seolah menjadi manuver di tengah koalisi parpol mengusung Anies yang tak kunjung terbentuk. KIM Plus ini merujuk pada bergabungnya sejumlah parpol di luar Koalisi Indonesia Maju, sehingga kelak hanya akan ada pasangan cagup-cawagup tunggal di Pilgub Jakarta. Koalisi itu merupakan gabungan parpol yang mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang terdiri dari 9 partai. Terdapat 3 partai diisukan bergabung, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Adapun Nasdem sudah resmi bergabung ke KIM pada Kamis 15 Agustus 2024 lewat pertemuan antara Prabowo dengan Surya Paloh. Sementara PKB dan PKS masih tarik ulur, apakah akan tetap mendukung Anies atau bergabung dengan KIM. Tak lama setelah wacana itu, Partai Golkar membuka jalan bagi mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Padahal sebelumnya, Golkar kukuh untuk mengajukan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat. Sementara itu, dari pihak PDIP mengkritik soal adanya wacana KIM Plus, serta rencana hanya menghadirkan calon tunggal di Pilkada Jakarta. PDIP menilai calon tunggal menutup pintu demokrasi. Adapun pembentukan KIM Plus ini ditujukan agar Anies tidak dapat maju Pilkada, sehingga membuat calon yang koalisi ajukan akan melawan kotak kosong. Skenario kotak kosong bukanlah hal baru dalam pilkada di Indonesia. Kotak kosong merupakan istilah ketika calon tunggal tidak memiliki pesaing, sehingga dalam surat suara posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kotak kosong. Jadi, jika terjadi calon tunggal, proses pilkada akan dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom. Satu kolom memuat foto pasangan calon, dan satu kolom lainnya kotak kosong yang tidak bergambar. Calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang jika mendapatkan lebih dari 50% suara sah. Namun pernah ada kejadian kotak kosongnya menang. Hal ini terjadi di Pilkada Kota Makassar pada tahun 2018 yang lalu. Kala itu, pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi mendapat 264.245 suara berbanding 300.975 suara untuk kotak kosong. Namun skenario ini sirna setelah muncul calon dari jalur independen untuk Pilkada Jakarta. Wacana soal skenario kotak kosong di Pilkada Jakarta tidak bertahan lama. Pasalnya bakal paslon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana resmi dinyatakan memenuhi syarat untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya, pada Kamis 15 Agustus 2024. Lolosnya Dharma Kun menjadi lawan politik yang nyata bagi siapapun kandidat yang akan dicalonkan oleh KIM Plus. Namun usai Dharma Kun lolos, muncul dugaan baru soal adanya calon boneka. Lolosnya calon independen ini dianggap sekadar pelengkap dan sengaja dirancang untuk kalah agar seolah-olah Pilkada Jakarta tahun ini tampak demokratis.
Hal ini diungkap oleh pengamat politik Zaki Mubarak pada Jumat 16 Agustus 2024. Ia lalu memberi contoh Pilkada Solo 2020. Kala itu pasangan Bagio Wahono dan FX Suparjo yang juga maju dari jalur perseorangan, ia sebut sebagai calon boneka untuk menjadi lawan dari Gibran dan Teguh Prakosa. Zaki juga mengungkap kalau skenario kota kosong tidak dikehendaki oleh para elit game, mengingat resiko yang dianggap terlalu besar seperti saat Pilkada Makassar lalu. Maka, kemunculan pasangan calon Dharmakun ini memang sudah diskenariokan, khusus untuk menjegal seorang Anies Baswedan. Adapun lolosnya pasangan Dharmakun ini juga tak lepas dari kontroversi. Sebab sejumlah warga Jakarta mengeluhkan nomor induk kependudukan atau NIK mereka dicatut tanpa izin untuk mendukung pasangan tersebut. Bahkan NIK dari anak Anies Baswedan turut dicatut dan kemudian diungkap Anies di akun X-nya pada hari Jumat. Unggahan itu pun mendapat banyak komentar dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang mengaku nomor KTP-nya juga dicatut sebagai salah satu pendukung Dharmakun untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Belum ada klarifikasi dari pihak Dharmakun, namun Dodi memastikan pihaknya bekerja sesuai peraturan yang ada untuk menentukan lolos atau tidaknya Dharmakun sebagai bakal paslon jalur independen. Paslon itu ia sebut telah melewati proses berjenjang, dari tahapan administrasi hingga verifikasi faktual. Menjelang penutupan pendaftaran calon, dinamika Pilkada Jakarta makin panas lewat serangkaian manuver dari para elit politik. Satu skenario gagal, tumbuh skenario lain. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi skenario baru, mengingat dinamisnya politik Indonesia. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.